Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Nah, pada hari ini indeks IHSG kembali melanjutkan penurunannya ya. Nah, di mana indeks IHSG ditutup minus 0,75 di angka 4.554 ya. Dan sempat mencapai low di 4.519. Nah, seperti kita ketahui ya, untuk resisten ya di IHSG ada di 4.699 ya. Setelah kemarin gagal menembus ya, hari ini dia IHSG melanjutkan penurunan ya, dengan low tadi sempat ya 4.519 ya. Nah, dimana ini saya gariskan ini adalah resistennya ya di 4.519. Nah, hari ini melanjutkan penurunan ya. Namun masih low-nya masih 519 ya, 519 ya, belum ke 4480. Nah, ini supportnya 4480. Nah, apabila besok kembali turun ya, ini akan sangat bahaya ya. Nah, namun pada malam hari ini ya kita lihat Dow Future semakin membaik ya. Jadi plus ya 0,6 sampai 0,7 ya. Kita harapkan besok IHSG juga bisa rebound ya. Nah, dari volumenya sendiri terlihat pada hari ini masih rata-rata ya. Jadi tidak ada yang berlebihan kepanikan atau apa ya. Dan untuk dari indikator MACD-nya, nah ini sudah turun adanya tekanan jual ya. Nah, namun masih terlihat IHSG masih dalam range ya, dalam range sideways-nya ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini range sideways-nya ya untuk IHSG ya. Nah, kita harapkan besok mulai bisa rebound ya. Oke, kita akan melangkah ke segmen berikutnya, di mana saya akan coba menawarkan suatu program membership ya, di mana di dalamnya saya akan memberikan suatu rekomendasi saham ya, nanti yang dilengkapi dengan chart technical saham, dan juga nanti rekan-rekan mendapatkan fasilitas yaitu bisa request ya, meminta analis pembahasan chart ya, lengkap dengan analisa teknikalnya dan bagaimana prospek suatu saham, apakah layak dibeli atau tidak, dan apabila saham tersebut sudah dimiliki, jadi bisa merequest chart dan menanyakan bagaimana prospeknya ya, masih layak untuk di hold atau lebih baik di cut saja ya, dan juga nanti bisa meminta untuk menanyakan support suatu saham atau resistennya di mana ya, itu juga bisa dilakukan ya. Dan juga fasilitas lain di mana rekan-rekan akan dapat berdiskusi dan berkonsultasi masalah saham ya. Jadi baik lewat Japri atau bisa lewat melalui grup ya. Nanti rekan-rekan juga tergabung dalam grup dan channel ya untuk kita saling bertukar informasi masalah saham ya. Dan ini semuanya akan update ya setiap hari di hari bursa buka ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh rekomendasi yang pernah diberikan ya. Oke, nah bila tertarik ke layanan di atas, bisa hubungi
telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, ini kita akan masuk dalam pembahasan sahamnya ya. Nah, sebelum memulai pembahasan sahamnya, ini pada hari ini ya, seiring dengan penurunan koreksi ini, pada hari ini muncul berita pengumuman update dari MSCI Indonesia Index ya, di mana ada update ya. Terlihat ada 6 saham ya yang didepak keluar atau dikeluarkan ya dari list ya. Dan ke-6 saham ini dikeluarkan dan turun kelas ke small cap ya. Yaitu ada 6 ya. Ini ada Bank BTN, ya, Bank PTBA, BSDI, Jasa Marga, Tekim, dan Pakuwon ya. Nah, ini pada video kali ini kita akan membahas bagaimana 6 saham ini yang didepak keluar dari MSCI Index ya. Indonesia Index ini bagaimana pergerakannya pada hari ini ya. Nah, kita akan mulai dengan saham yang pertama ya. Saham Bank Tabungan Negara atau BTN ya. Ya, Bank BTN pada hari ini turun ya. Turun dengan candle yang sangat jelek ya, minus hampir ARB ya. Minus 5,5% ya. Nah, secara teknikal ya, ini BTN memiliki support di 820 ya, ini supportnya 820 ya. Dengan pola yang terbentuk yaitu polanya yaitu descending triangle ya. Ya, descending triangle. Dan BTN hari ini menembus ke bawah ya, support dan close di bawah support dengan ini volume yang besar ya. Nah, ini sangat buruk ya, dan juga dari indikator MACD-nya ya. Nah, ini rebound dari BTN pun terlihat lemah ya kemarin ya. Lemah di akhir April dia cukup lemah reboundnya, dan ketika turun dia terlihat sangat kuat ya turunnya ya. Itu juga tekanan jual sangat kuat ya. Nah, kita lihat tekanan jualnya sudah makin lama makin meningkat ya. Nah, ini ditakutkan apabila besok lanjut turun lagi ya, bisa jadi akan dead cross ya. Ini akan dead cross. Dan juga secara tren ya, ini tren dari BTN ini sudah menjadi downtrend sekarang ya. Nah, kita lihat ya, ini high-nya ini adalah lower ya, lower high, dan mencoba naik lagi, ternyata tidak bisa ya, membentuk higher, jadi membentuk lagi ya, lower high lagi. Nah, setelah itu kita akan lihat pembentukannya, yaitu ini low yang pertama, nah ini turun ya, membentuk lower low lagi, dan dia turun lagi, membentuk lower low kembali, dan hari ini BTN membentuk lower low kembali. Jadi sudah pas ya bahwa BTN ini sudah masuk ke dalam downtrend ya. Kita lanjutkan tarikan garisnya. Nah, dia menjadi line-nya yaitu sudah menjadi downtrend ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang masih menahan BBTN, jadi cukup diperhatikan ya. Bisa jadi penurunan ini hanya sementara karena efek dari dikeluarkannya BTN dari MSCI Indonesia Index ya. Nah, tapi masih butuh beberapa hari lagi untuk mengetahui bagaimana pergerakan kedepannya ya setelah barang yang harus dibuang ini ya, yang harus adjustment yang dilakukan ini selesai ya. Oke, saham kedua kita akan melihat saham Bumi Serpong Damai atau BSDI ya. Nah, BSDI hari ini penurunannya agak lumayan ya daripada BTN ya. Nah, ini penurunannya ya.
Namun volumenya sangat luar biasa besar ya. Nah, ini karena efek adanya penyesuaian adjustment dari MSCI Global Index ya. Volumenya sangat besar ya. Namun berbeda dengan BBTN tadi ya, di mana BBTN break support ya. Nah, untuk BSD sendiri masih tertahan ya di supportnya di kisaran 590 ya, dan pembentukan polanya pun berbeda dengan tadi ya. BBTN dia membentuk pola konsolidasinya yaitu descending. Kalau BSD ini adalah double bottom ya, double ya, antara dia rebound atau dia berhasil naik lagi ya. Masih ada peluang ya, karena masih bertahan di atas support ya 590 ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari indikator MACD-nya ya, nah ini rebound akhir Aprilnya terlihat sangat lemah ya. Akumulasi belinya sangat lemah ya. Nah, di sini sudah membentuk lower low ya. Dan juga ini low pertama, ini high-nya ya. Ini lower low lagi ya. Ini high-nya pertama ini. Nah, ini lower low, lower high ya, sorry ya. Lower high. Nah, ini pembentukannya dia lower low lagi. Dan hari ini lower low kembali ya. Nah, jadi untuk BSD pun sudah dikategorikan walaupun masih posisinya masih ada harapan ya, karena pola double bottomnya masih belum break ya. Namun secara garis besar tren di BSD ini sudah masuk kategori kategorinya dia sudah downtrend ya. Ya, seperti ini. Dan kita lihat ya dari MACD-nya ya, tekanan jualnya makin lama makin membesar ya. Nah, ini sangat berbahaya nanti ditambah close-nya menembus ke bawah 590 atau supportnya ya. Ini harus wajib di cut loss ya. Oke, nah kita akan saham berikutnya ya, yaitu Jasa Marga. Nah, berbeda dengan dua saham sebelumnya, ini Jasa Marga kita lihat sekilas ya, dengan tarikan gambar ini terlihat uptrend ya. Ya, dari mana dia sudah uptrend? Ini adalah low pertama, ini sudah membentuk higher low ya. Nah, ini high yang pertama, dan ini sudah membentuk higher high ya. Jadi Jasa Marga ini polanya uptrend ya. Kalau Jasa Marga uptrend ya tadi ya, seperti dua saham sebelumnya. Nah, untuk support resistennya kita dapat lihat ini untuk support pertamanya ya. Ini ada di 3.400 ya. Nah, kelihatan besok ya akan menguji support tersebut ya. Nah, apabila bisa bertahan, ada potensi Jasa Marga untuk tetap bertahan untuk naik ya. Paling tidak Jasa Marga sideways ya. Nah, sideways sampai MA20-nya melengkung sampai naik dan dia berhasil rebound dan naik kembali. Nah, bila kita lihat ya dari MACD-nya sendiri ya. Nah, ini kan ada kenaikan yang cukup kuat ya. Nah, ini kita lihat, nah, powernya dia berhasil lebih besar dan hasilnya pun Jasa Marga membentuk higher high menembus high sebelumnya ya. Jadi kenaikan dari tren dari Jasa Marga cukup sehat ya. Oke, kita akan melangkah ke saham berikutnya ya. Kita akan lihat saham Bukit Asam atau PTBA ya. Nah, ini PTBA. Nah, bila kita lihat secara sekilas ya, trennya ini sekarang dia masih bergerak, dia sideways ya. Nah, dapat kita tarik ya, garisnya dia masih sideways ya. Sekarang ini pergerakannya dia sideways ya. Nah, dia sideways ya, range-nya itu antara 2120 ya sampai dengan 1800 ya. Kita tarik garisnya, dia sideways ya. Kita ke support, dia akan naik lagi ya, seperti gelombang ya. Nah, dia masih trennya sideways ya.
Dan pada hari ini ya pergerakannya dia tertahan di support pertamanya dia ya di 1880. Hari ini jadi close-nya di 1905 dia tertahan ya. Dengan volume besar karena memang tadi dia ada adjustment dari MSCI ya. Sehingga banyak yang jual ya. Tekan, namun masih terlihat masih cukup bagus ya karena kenaikannya sendiri pun volumenya juga cukup bagus ya, dan juga diiringi juga reboundnya harga minyak ya, crude oil WTI ya, dan juga harga batu bara Newcastle sendiri ya. Oke. Nah, saham berikutnya kita akan melihat pabrik kertas Ciwi Kimia atau Tekim ya. Nah, Tekim juga sama ya ternyata sampai pada sesi kedua ya. Nah, tadi bandingannya lebih banyak di sesi kedua ya. Akhir-akhir mulai pertengahan biasa bandingan itu guyuran ya dari asing ini biasanya dia pertengahan sesi kedua ya. Jadi sesi pertama diberikan harga report-report, habis itu pertengahan sesi kedua langsung diguyur ya. Volumenya besar sekali ya. Dan di Tekim juga sama ya. Di sesi pertama sempat menguat mengikuti INKP ya. Nah, ini Tekim akhirnya pada sesi kedua kena guyuran super ya. Jadi volumenya sangat gede ya. Dan pergerakannya menembus dari support ya. Nah, yang sebelumnya polanya dia sideways ya. Hari ini dia menjebol support ya. Nah, cukup sayangkan ya. Nah, ini akhirnya jebol ya. Nah, ini kalau sama penurunan ini Tekim ini dalam waktu dekat tidak berhasil kembali naik ditutup di atas support 4760. Ada kemungkinan ya Tekim akan turun ya. Melanjutkan penurunan menuju ke support berikutnya 3750. Namun ini pergerakannya cukup anomali ya di antara satu sektor kertas ini ya, saham kertas ini ya. Di mana INKP lihat chartnya sangat bagus ya, rebound dari EMA 20 dan bersiap naik. INKP-nya sendiri, Tekim-nya sendiri malah jeblok ya, malah menembus dari support ya. Nah, ini kita lihat MACD-nya pun sudah semakin turun ya. Dan bila kita tarik garisnya sini ya, nah ini kan sudah ya downtrend. Nah, ini membentuk channel downtrend ya. Nah, ini kan sudah membentuk dari lower low ya. Nah, lower low dari sebelumnya itu sudah terbentuk lower low kembali. Jadi sudah membentuk ya ini lengkap ya. Jadi lower high dan ada lower low. Jadi dia downtrend ya, sudah masuk ke dalam downtrend ya. Jadi untuk yang memiliki Tekim harus memperhatikan pergerakannya dalam waktu 2-3 hari ke depan. Kita harapkan Tekim bisa kembali ke support ya, di atas support ya, sehingga tidak lanjut turun ya menuju ke 3750 ya. Oke, saham berikutnya kita akan lihat saham Pakuwon Jati atau Pakuwon ya, Pawon ya. Nah, ini pergerakannya ya. Hari ini sama ya seperti yang lainnya ya, volumenya meledak ya, besar sekali. Dan menguji support ya di 326. Nah, Pakuwon ini berhasil bertahan ya. Nah, walaupun berhasil bertahan sama seperti sama yang lainnya ya, di mana Pakuwon ini pun juga sudah mulai dikategorikan sudah mulai dia mulai downtrend ya. Itu kita lihat nih high yang pertama. Ini terbentuk lower high. Di sini pun ada lower high. Dan ini bentuk lower low ya. Dan ini juga bentuk lower low kembali. Ini walaupun ini tinggal menyisakan support di supportnya ya di 32 apabila besok gagal rebound malah tembus lagi ke bawah. Nah, ini bisa jadi masuk ke dalam fase downtrend beneran ya.
Oke, nah ini untuk MACD sendiri juga terlihat ya, sangat flat ya, ini kita lihat ya, sangat flat ya, tidak ada imbang ya, tidak ada akumulasi beli dan tekanan jual pun juga minim. Nah, akhir-akhir ini ya, dengan hari ini dead cross ya, udah ya, karena volume turun dengan volume yang besar ya. Kita akan tunggu besok apakah bisa rebound ya dengan volume yang besar juga. Nah, kalau reboundnya gap up habis itu volumenya kecil, nah itu masih tetap kondisinya sama ya, under pressure masih ya. Oke. Nah, kita akan melangkah ke saham lainnya ya. Nah, tadi indeks global index ya, MSCI global index. Nah, ini ada juga MSCI small cap ya. Ini yang untuk saham yang kurang liquidnya ya. Nah, ini kita akan hanya mengambil dua ya. Nah, pertama kita bahas yaitu ADI ya. Nah, saham ADI hari ini candlenya juga menembus ya, menembus sideways-nya ya. Dia memiliki range sideways jangka pendek di 498 sampai 540 ya. Ya, terlihat 540-nya sangat kuat ya. Setelah gagal menembus ya, dia turun yang mengikuti indeks ya. Mengikuti IHSG, namun ini ADI sudah menembus supportnya. Gila, indeks IHSG belum menembus support bagian bawah ya. Ini ADI sudah menembus support bagian bawahnya ya. Dengan ditutup di 492 ya. Dan bila kita lihat, nah sudah membentuk low-nya, sudah membentuk lower high juga ya. Nah, ini bila kita tarik ya. Nah, ini kan sudah membentuk lower low ya. Ini pun lower low kembali ya. Nah, ini bila kita tarik garisnya ya. Ini juga sudah membentuk lower high ya. Ini lower high, ini membentuk lower low. Dan ini lower low kembali, dan yang ini pun sudah bikin lower low ya. Jadi kalau besok atau 3 hari ini tidak bisa kembali ke atas 498, posisi ADI pun sangat kritis ya, karena dia bisa jadi akan melanjutkan penurunan menjadi downtrend ya. Dan untuk MACD-nya pun juga sama ya, terlihat tidak jelas walaupun dia ini kan naik ya, ini ada kenaikan ya, ada kenaikan namun terlihat hanya sebatas markup ya, dan langsung berlanjut, tidak ada terlihat akumulasi beli yang kuat dan malah berlanjut ya hari ini, malah dia turun ya. Nah, turun. Nah, ini udah pasti dead cross ya. Ini dia dead cross di sini. Oke. Nah, saham terakhir akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Tima ya. Nah, kalau Tima terlihat caranya agak sedikit berbeda ya. Tima hari ini malah dia rebound ya, berhasil rebound dari moving average 20-nya. Nah, ini candle ini ya. Dia rebound dari resisten yang minggu lalu ditembus ya, yaitu 480. Nah, hari ini berhasil bertahan di atas 480 dan rebound. Nah, ini malah ada chance ya untuk Timah ya untuk naik ya, untuk naik menembus ke mencoba ke resistennya kembali ya. Nah, ini adalah garis resisten. Nah, sekarang sudah menjadi support ya. Dan Tima berhasil mencoba rebound ya. Nah, ini bila kita lihat indikator emas ini beda ya dengan yang lainnya ya. Ini kita lihat ya, bahwa sudah mulai ada muncul akumulasi beli ya ketika kenaikan ini yang mendorong harga naik menembus resisten ya. Ini terlihat mulai terjadi ada akumulasi beli ya. Dan volumenya sendiri pun besar ya. Nah, ini untuk menunjukkan valid tidaknya suatu penembusan dari resisten. Jadi hari ini Tima berhasil rebound. Jadi menunjukkan keseriusan dari market maker dari Tins ya. Nah, ini untuk besok ya ada peluang dari Tima untuk lanjut naik ya, melanjutkan rebound menuju ke resisten 515 ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual. Ya, terima kasih.